Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jezia Anggreni dan ini teman sekelompok saya Nur Iliani, Jackson Lim, Tatri Lara Sapitri, dan Siti Nur Faiza. Pada video ini kami akan menjelaskan apa itu gelombang bunyi. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu gelombang bunyi? Gelombang bunyi adalah getaran yang merambat yang termasuk dapat diterima oleh indera pendengar. Biasanya juga disebut sebagai suara. Bunyi adalah hasil dari getaran benda yang berperan sebagai sumber bunyi. Selain sumber bunyi, perambatan gelombang membutuhkan medium perantara. Bunyi memerlukan medium agar dapat merambat dan bisa terdengar. Udara merupakan medium paling umum digunakan saat Anda berbicara. Suara yang dikeluarkan saat Anda berbicara dari pita suara akan menggetarkan udara di sekitarnya. Lalu, getaran tersebut merambat hingga akhirnya diterima oleh telinga lawan bicara Anda lewat bunyi atau suara yang dikeluarkan. Tapi, bukan berarti udara menjadi satu-satunya medium yang bisa menghantarkan suara. Masih ada medium lain berupa benda yang berwujud cair, padat, ataupun gas. Dengan demikian, bunyi tidak dapat merambat apabila melalui ruang hampa, sehingga bunyi tidak akan terdengar karena tidak ada mediumnya. Tentunya, gelombang membutuhkan medium rambat termasuk ke dalam gelombang mekanis. Ciri-ciri gelombang bunyi lainnya yaitu dapat dipadukan atau disebut diferensi. Contohnya saja dalam hal ini yaitu ketika dua pengeras suara dihubungkan ke sebuah generator sinyal, maka keduanya dapat berfungsi sebagai sumber bunyi yang koheren. Difraksi atau pelenturan juga dapat terjadi pada gelombang bunyi. Peristiwa pelenturan gelombang bunyi terjadi ketika bunyi melewati celah yang sempit. Pelenturan gelombang dapat terjadi akibat melewati celah sempit karena gelombang bunyi memiliki panjang dan rentangnya mulai dari sentimeter hingga beberapa meter pada celah sempit gelombang yang akan mudah dilenturkan. Salah satu ruang hampa banyak dikenal adalah luar angkasa. Di luar angkasa tidak ditemukan bunyi. Hal ini disebabkan luar angkasa merupakan ruang hampa. Gelombang bunyi tidak dapat merambat karena tidak ada medium perantara, sehingga bunyi tidak akan terdengar pada luar angkasa. Setiap gelombang bunyi yang merambat memiliki frekuensi. Satuan frekuensi gelombang bunyi yaitu Hertz. Berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ultrasonic 20 sampai 20 Hz, infrasonik di bawah 20 Hz, dan ultrasonik di atas 20 Hz. Ciri-ciri gelombang yang berikutnya yaitu memiliki panjang gelombang, merupakan jarak yang ditempuh gelombang dalam satu periode. Amplitudo adalah simpangan maksimum dari kedudukan kesetimbangan. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu panjang gelombang. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang persatuan waktu. Cepat rambat gelombang yaitu besar jarak tempuh gelombang dalam interval waktu tertentu. Pelayangan bunyi adalah dua bunyi keras atau dua bunyi lemah yang terjadi secara beruntun. Jika kedua bunyi merambat bersamaan, bunyi paling kuat akan dihasilkan saat fase keduanya sama. Jika keduanya getaran berlawan fase, maka akan menghasilkan bunyi yang lemah. Suatu bunyi dapat didengar oleh manusia karena memiliki 3 hal, yaitu adanya sumber bunyi, adanya medium rambat, dan frekuensinya yang berada di 20 Hz sampai 20.000 Hz atau disebut dengan audiosonik. Tidak hanya manusia, semua makhluk hidup juga dapat mendengar bunyi. Berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi diklasifikasikan sebagai berikut. Infrasonik merupakan bunyi yang memiliki di bawah 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, laba-laba, gajah, anjing, dan lumba-lumba. Audiosonik merupakan bunyi yang memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Terakhir, ultrasonik merupakan bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Sifat-sifat gelombang bunyi. Pertama, pemantulan atau refleksi. Mengapa bunyi yang dihasilkan dari ruangan tertutup terdengar lebih keras daripada ruangan terbuka?
Mengapa jika kita berteriak di sekitar tebing akan ada suara yang meniru setelahnya? Semua itu terjadi karena adanya pemantulan atau refleksi. Pemantulan adalah keadaan di mana gelombang bunyi yang datang mengenai suatu permukaan suatu medium yang keras dan kembali ke medium asalnya dengan sudut yang sama. Bunyi dalam ruangan tertutup terdengar lebih keras karena adanya dinding yang terlalu dekat dengan sumber bunyi. Alhasil, bunyi pantul tidak memiliki waktu yang cukup untuk merambat dan menyebabkan bunyi datang, dan bunyi pantul terdengar bersamaan. Berbeda dengan gema atau suara pantulan yang terjadi jika kita berteriak di sekitar tebing. Jarak antara tebing dan sumber bunyi cukup jauh, sehingga bunyi pantul memerlukan waktu yang cukup lama untuk merambat sampai ke pendengaran. Akibatnya, bunyi pantul akan terdengar setelah bunyi asli. Kedua, pembiasan atau refraksi. Jika gelombang bunyi yang memasuki dan merambat suatu medium yang berbeda, gelombang bunyi tersebut akan dibelokkan. Itulah yang disebut dengan pembiasan atau refraksi gelombang bunyi. Refraksi terjadi jika gelombang bunyi dari suatu medium memasuki medium yang lain dengan sudut tertentu. Hal inilah yang menyebabkan suara petir pada malam hari terdengar lebih keras dibandingkan pada siang hari. Pada malam hari, lapisan udara pada bagian bawah lebih rapat daripada bagian atas, sehingga suara petir dari lapisan udara akan dibiasi mendekati permukaan tanah di bawahnya. Ketiga, pelenturan atau difraksi. Difraksi adalah peristiwa pelenturan gelombang ketika melewati celah yang ukurannya seorde dengan panjang gelombangnya. Contohnya yaitu ketika seseorang mendengar suara dari ruangan di sebelahnya. Keempat, interferensi. Interferensi adalah perpaduan dua gelombang berbeda yang saling berinteraksi pada medium yang sama. Interferensi terbagi menjadi dua macam, yaitu interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Interferensi konstruktif adalah keadaan saat kedua gelombang yang berinterferensi sefase, sehingga saling memperkuat. Sebaliknya, interferensi destruktif terjadi ketika kedua gelombang yang berbeda berinterferensi berbeda fase 180 derajat hingga saling melemahkan. Kelima, pelayangan. Pelayangan bunyi adalah dua bunyi keras atau dua bunyi lemah yang terjadi secara berurutan. Jika kedua gelombang bunyi merambat bersamaan, akan menghasilkan bunyi paling kuat saat fase keduanya sama. Jika kedua getaran berlawanan fase, akan menghasilkan bunyi paling lemah. Pemanfaatan gelombang bunyi di kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian memperhatikan suara kicauan burung di pagi hari atau suara deri mobil yang bersahutan tak jauh dari rumah? Kesemua itu adalah dua dari sekian banyak contoh bunyi yang bisa ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Bunyi sendiri bisa diartikan sebagai gelombang longitudinal yang berupa energi yang merambat. Dalam perjalanannya, gelombang bunyi dimanfaatkan untuk banyak hal, mulai dari ultrasonografi, terapi ultrasonik, hingga sonar. Untuk lebih jelas mengenai pemanfaatan gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari, simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, ultrasonografi atau USG. Alat yang digunakan untuk mengamati perkembangan bayi di dalam rahim ini memanfaatkan gelombang ultrasonik. Alat ini memancarkan gelombang ultrasonik ke rahim ibu hamil dan melacak perubahan frekuensi bunyi pantul dari jantung berdenyut dan darah yang mengalir. Selain itu, USG juga digunakan untuk mendeteksi pertumbuhan jaringan tumor, kondisi otak, dan lain-lain. Yang kedua, pengujian ultrasonik. Pengujian ultrasonik ini dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada bidang industri yang memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk proses homogenisasi susu. Selain itu, digunakan pada bidang penanganan hama yang akan menghasilkan efek depresi pada tikus, kecoa akibat gelombang ultrasonik. Yang ketiga, terapi ultrasonik. Gelombang ultrasonik juga digunakan pada bidang kedokteran yang digunakan untuk terapi, sehingga dikenal dengan sebutan terapi ultrasonik. Terapi ini digunakan untuk menghilangkan rasa sakit pada sendi dan otot. Yang keempat, pembersih ultrasonik. Mesin pencuci piring merupakan salah satu contoh benda yang menggunakan gelombang ultrasonik. Air dan deterjen digetarkan oleh penggetar ultrasonik dan partikel-partikelnya mampu menggosok piring yang kotor dan membersihkannya. Yang kelima, sonar. Gelombang ultrasonik juga banyak dimanfaatkan pada sonar seperti yang dimanfaatkan oleh kapal untuk menentukan kedalaman dasar laut. Cara kerjanya dilakukan berdasarkan konsep pemantulan bunyi. Di bagian dasar kapal terdapat alat yang mampu mengubah energi listrik menjadi gelombang ultrasonik yang nantinya dipancarkan ke dasar laut. Gelombang bunyi yang berasal dari gelombang ultrasonik akan merambat lurus hingga mengenai dasar laut. Ketika gelombang sudah mencapai dasar laut,
Sebagian gelombang akan terpantulkan kembali ke kapal dan ditangkap oleh detektor. Kalian tahu nggak sih apa itu pengertian efek Doppler? Efek Doppler adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang pada penerima yang sedang bergerak relatif terhadap sumber gelombang. Dalam hal ini, efek Doppler menunjukkan perubahan panjang gelombang yang ditangkap akibat adanya gerakan relatif dari pengamat maupun sumber gelombang. Sejarah efek Doppler kalian juga tahu? Sini, saya kasih tahu. Konsep efek Doppler ditemukan pertama kali oleh fisikawan asal Australia yang bernama Christian Johannes Doppler pada tahun 1842. Dalam gelombang elektromagnetik dijelaskan bahwa gelombang yang dipancarkan oleh sumbernya, gelombang cahaya, akan berjalan menuju pengamat atau pendengar dan gelombang akan dikompresi maupun sebaliknya. Rumus efek Doppler secara matematis sebagai berikut. Kegunaan efek Doppler dalam kehidupan sehari-hari tentu ada dong. Contohnya, suara sirine pada mobil ambulans, polisi, maupun pemadam kebakaran dirancang khusus dengan memaksimalkan efek Doppler agar pendengar akan semakin waspada terhadap mobil tersebut saat bergerak mendekati pendengar. Seperti suara sirene yang ninu ninu ninu. Kedua, radar. Salah satu pemanfaatan efek Doppler dalam radar adalah bagaimana cara ahli meteorologi melacak adanya badai. Efek Doppler digunakan pada aplikasi beberapa jenis radar untuk mengukur kecepatan objek yang diamati. Dengan mengukur perubahan frekuensi yang diterima, kita dapat mengukur kecepatan objek tersebut. Ketiga, kesehatan. Dalam dunia kesehatan, dokter menggunakan efek Doppler untuk mendiagnostisasi masalah pada jantung. Ekokardiogram merupakan perangkat kesehatan yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran darah, karakteristik jaringan tisu secara akurat. Alat ini menerapkan efek Doppler dan juga menghasilkan gambar jantung dan aliran-aliran darah dengan menggunakan suara ultrasonik Doppler 2 dimensi maupun 3 dimensi. Keempat, astronomi. Astronomi menggunakan efek Doppler untuk melihat perubahan frekuensi gelombang elektromagnetik guna mencari informasi terkait karakteristik pada bintang dan galaksi. Kita dapat melihat bahwa fenomena efek Doppler juga terjadi di luar angkasa. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Pocket full of posies, ashes.